107,3 FM Suconegoro FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Kamis ini. Sungguh cerah ya teman-teman semuanya. Saya dengan Dr. Gigi Kamilia Maharani Salsabila selaku Dr. Gigi Internship RSU KRT Suconegoro. Nah, saya akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan yang akan berbincang-bincang mengenai sehagi, seputar kesehatan gigi. Nah, bagaimana nih kabarnya dari sahabat Suconegoro? Tentunya semangat ya, pagi ini sungguh cerah dan membakar semangat kita. Baik, kali ini saya tidak sendirian, ada 2 teman sejawat saya. Mari sekalian disapa sahabat Suconegoro. Baik. Halo sahabat Suconegoro, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Ahmad Hajanur Kotri, biasa dipanggil Dr. Harun. Dan halo sahabat semua, saya Dr. Gigi Dea Frensiana, biasa dipanggil Dea sebagai Dr. Gigi Internship di RSU KRT Suconegoro. Iya, baik. Jadi sahabat Suconegoro, di sehagi ini seputar kesehatan gigi. Tema kali ini yaitu kegawat daruratan gigi. Nih, apa aja ya yang termasuk gawat darurat gigi? Jangan-jangan selama ini kita punya tanda dan gejala yang ternyata termasuk kegawat daruratan gigi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung aja dengerin penjelasan dari Dr. Harun dan juga Dr. Dea. Oke, sahabat Suconegoro. Jadi untuk kegawat daruratan gigi, yang pertama itu ada yang namanya abses. Nah, apa sih itu abses? Jadi abses itu adalah pengumpulan nanah yang telah menyebar dari sebuah gigi atau jaringan yang ada di sekitarnya, biasanya berasal dari suatu infeksi. Nah, abses gigi yang dimaksud itu adalah abses pada bagian saraf gigi atau di bagian sekitar dari akar gigi itu tersebut. Nah, kemudian abses itu biasanya disebabkan oleh adanya infeksi gigi yang berisi cairan atau nanah yang biasa kita sebut dialirkan dari gusi, sehingga gusi yang berada di dekat gigi itu menjadi membengkak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk gambarannya sendiri, untuk biasanya itu bengkaknya itu nanti akan membesar. Mungkin kalau pembesarannya itu ada di daerah depan, biasanya itu bisa membesar sampai mendekati arah kelopak mata seperti itu. Terus kemudian kalau di arah bawah itu biasanya dia sampai ke pipi, bahkan sampai ke dagu, sebesar seperti itu. Nanti apa sih biasanya keluhannya? Nanti kalau sudah membengkak itu akan terasa sangat sakit. Terus kemudian nanti dia biasanya tidak bisa untuk membuka mulut. Jadi agak kaku gitu ya dok. Betul. Ya? Jadi untuk makan biasanya tidak bisa, kemudian untuk melakukan aktivitas sudah tidak bisa. Jadi itu adalah gawat daruratan yang disebut dengan abses atau pembengkakan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian untuk pencegahannya sebelum terjadi itu semua, kami menyarankan untuk teman atau sahabat-sahabat Suconegoro ini untuk yang pertama menjaga kebersihan gigi dan mulut, minimal sikat gigi 2 kali sehari. Kemudian senantiasa periksa, ini minimal setahun 2 kali atau 6 bulan sekali. Kemudian untuk selalu makan yang berserat, kemudian cukupi minuman konsumsi air yang banyak, minimal 2 liter sehari. Kemudian untuk sahabat-sahabat Suconegoro, jika untuk mengunyah itu sebaiknya menggunakan selalu ke 12 sisi dari kanan sama kirinya seimbang nih. Betul, biasanya malah kalau menggunakan sisi yang satu saja, yang sisi tidak digunakan itu biasanya malah sering terjadi yang namanya penumpukan makanan, kemudian nanti sakit gigi. Nah, itu bisa menyebabkan abses yang kita bahas sampai membengkakan yang besar sekali seperti itu. Oke, jangan lupa terkait sikat gigi nih. Tadi kan udah disampaikan ya sama Dokter Ahmad bahwa sikat giginya 2 kali sehari. Itu kapan aja ya dok ya? Waktunya. Kadang kan saya juga 2 kali sehari, tapi saat mandi aja. Nah, apakah itu sudah benar? Yang benar itu kapan ya dok ya? Ya, untuk 2 kalinya mungkin kalau waktu-waktunya itu kalau misalnya setelah mandi itu kurang tepat ya. Jadi untuk waktunya itu yang kita gunakan 2 waktu. Yang pertama ada di pagi dan di sore menjelang malam.
Yang paginya itu setelah sarapan kita sikat gigi. Kemudian yang setelah malam, setelah beraktivitas, setelah makan malam, kemudian sebelum tidur kita sikat gigi. Jadi posisinya adalah gigi akan selalu bersih dari pagi hingga malam. Iya. Itu, dokter. Jadi saya simpulkan ya dok ya, bahwa sikat gigi yang benar itu yaitu di waktu yang pertama, pagi setelah sarapan, dan yang kedua yaitu malam sebelum tidur. Itu penting banget ya buat mencegah gigi kita berlubang. Ya dok ya. Betul sekali, dokter. Oke, Nah baik. dok, tadi kan udah dibahas tentang abses nih. Kalau terjadi abses, terjadi pembengkakan tuh harus gimana sih dok? Oke, jadi kalau teman-teman atau sahabat Sonogoro yang ada sanak keluarganya atau kakak adiknya yang mengalami abses, nanti yang pertama kali pastikan satu, jangan panik. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan berlebih. Jadi yang pertama, kalau bisa nanti segera untuk mendatangi atau menghubungi instalasi gawat darurat di RS terdekat. Misalnya seperti apa sih yang RS kita, RSUD Seconegoro. Dengan apa sih? Misalnya bisa datang langsung ke RSUD Seconegoro di bagian IGD, atau bisa menggunakan juga fasilitas Sijago. Iya. Apa sih dok Sijago itu dok? Siap jemput ambulan gratis. Oke, RSU Seconegoro yang dapat dihubungi via nomor 081127211118. Itu tinggal WA aja, siap menjemput Anda. Begitu ya dokter ya. Oke. Baik, itu baru satu materi ya dok ya, Oke. tentang abses ya dok. Betul. Ada lagi nggak dok yang Iya. gawat darurat? Iya. Itu apa aja? Oke, kalau pembengkakan biasanya sudah beberapa dari sahabat-sahabat Sonogoro udah tahu ya. Jadi biasanya memang beberapa kami menemukan di bagian IGD itu sudah ada yang memang bengkak besar kemudian datang. Nah, ini yang kedua nih dok, namanya dry socket dok. Oh, apa tuh dry socket tuh? Ini nih dok, kalau yang dry socket ini itu tuh dalam artiannya, definisinya pendarahan setelah pencabutan itu dia tidak sembuh secara baik. Kemudian pendarahan pada pencabutan itu sebenarnya normal dok, tapi ada batas waktu tertentu untuk pendarahan itu akan berhenti. Nah seperti itu dok. Nah tapi kalau dry socket ini dia nanti untuk pendarahannya atau penyembuhan lukanya itu tidak sesuai normal. Nah kemudian nanti apa sih yang dikeluhkan? Biasanya setelah pencabutan nanti dia akan terjadi infeksi di bagian soket giginya atau di bagian bekas pencabutannya. Tempat giginya ya dok ya. Betul, di sana nanti terjadi infeksi, nanti tidak akan terbentuk penyembuhan yang baik dari bekas pencabutannya itu. Nah yang akan dirasakan adalah rasa sakit yang sangat sakit sekali di bagian pencabutan giginya itu dok. Nah itu pun termasuk salah satu gawat daruratan dari untuk dokter gigi. Nah seperti itu dok. Jadi soketnya itu kering ya dok ya? Iya betul. Betul. Nah setelah kemudian untuk gimana penanganannya? Yang pertama, misalkan kalau dari sahabat Sonogoro itu ada perawatannya itu di klinik di luar atau yang lain, pertama hubungi dulu dokter yang menangani sahabat-sahabat Sonogoro. Tapi kalau misalnya untuk akses ke kliniknya jauh atau sedang tidak berhalangan jadwal, segera saja langsung datang ke IGD RSUD Sonogoro untuk mendapatkan penanganan pertama. Jadi dokter. Iya. Nah, mau nambah juga kalau si dry socket ini tuh bisa juga penyebabnya adalah kita nggak mengganti kapas biasanya ya dok ya. Aduh sakit nih, takutnya aku ngelihat darah atau apa. Nah akhirnya kapas-kapas yang bekas dicabut, yang kita gigit habis cabut itu nggak kita buang, nggak kita ganti. Nah justru itu yang mengundang bakteri-bakteri datang ke rongga mulut kita, sampai akhirnya si soketnya itu bukannya sembuh, malah infeksinya makin bertambah ya dok ya. Iya. Menarik sekali ya dok ya. Ada lagi. Oke, sahabat Seconegoro, kita jeda dulu ya. Kita ada request lagu nih yang mau kita dengarkan. Silahkan, selamat menikmati. FM Seconegoro FM, sehat bersama Seconegoro. Nih kita kembali lagi mengenai sehagi seputar kesehatan gigi.
Baik dok, tadi kita udah bahas tentang abses dan juga dry socket ya dok ya. Nah sekarang biasanya kan kalau tadi dry socket itu infeksi pasca pencabutan gigi ya dok ya. Nah emang edukasinya atau misalkan yang harus kita terapkan itu apa aja sih dok? Kalau abis cabut gigi harusnya ngapain nih? Nah iya tadi kan sudah sempat dibicarakan bahwa kapas yang ditinggal di soket gigi atau bekas pencabutan gigi itu maksimal 30 menit sampai 1 jam. Atau kalau sudah terasa sangat basah itu harus dilepas. Jangan sampai itu tertinggal sampai berhari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah cabut gigi itu jangan makan dan minum panas. Tuh, terus yang ketiga, nggak boleh ngisep-isep area bekas pencabutan. Terus ada lagi juga jangan sering meludah atau sering berkumur. Iya, betul sekali. Nah, itu penting sekali. Jadi kalau semisal kita habis cabut gigi, jangan melakukan hal-hal yang melanggar edukasi yang tadi supaya aman, selamat sampai sembuh gitu ya. Karena habis giginya dicabut bukan berarti masalahnya selesai ya, Dok ya. Bukan berarti masalahnya selesai. Jadi cukup harus diperhatikan juga edukasi pasca pencabutan gigi yang telah disampaikan sama Dokter Dea. Oke, baik. Ada materi apa lagi nih dok? Selain yang 2 tadi. Setelah abses dan dry socket, setelah tadi dijelaskan, kemudian ada materi yang namanya dislokasi temporomandibular joint. Oh, apa tuh? Kok aneh betul ya namanya? Betul ya? Sendi-sendi. Apa sih dok bahasa gampangnya? Oh, bahasa gampangnya itu sebenarnya rahang yang mengunci keluar dari kaputnya sehingga tidak bisa kembali ke posisi semula. Seperti itu dok. Jadi untuk dislokasi TMJ ini sebenarnya ada 2 dok. Jadi ada yang namanya akut dan yang namanya kronik. Untuk dislokasi mandibula akut itu sebagai pergeseran kondilus dari anterior ke eminensia articularis dan terpisah dari seluruh dari permukaan articularis serta terkunci pada posisi tersebut. Jadi untuk kondilusnya itu ada di depan yang harusnya di tempatnya itu ada di seperti cekungan. Jadi ngunci tidak bisa kembali lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kejadian dislokasi akut itu cukup sering dan terjadi spontan saat trauma atau berkaitan dengan penyakit-penyakit psikiatri atau terapi obat. Nah, kemudian dislokasi akut itu membutuhkan reposisi manual mandibular segera untuk mencegah terjadinya spasme otot yang progresif. Kejadian ini dapat terjadi pada saat yang pertama saat menguap, kemudian ada saat muntah, kemudian bisa saat juga tertawa berlebihan dan usaha-usaha untuk mengunyah dengan kekuatan yang tidak semestinya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ada yang kedua, setelah akut ada yang namanya kronik. Dislokasi rekuren kronik juga dapat terjadi pada penderita yang biasanya penderita epilepsi, distrofi miotonik, dan sindroma Ehlers-Danlos. Nah, itu biasanya cenderung akan terjadi yang namanya dislokasi TMJ. Jadi, untuk sudah mulai aware akan seperti itu ketika sudah mengalami beberapa penderita dari penyakit tersebut. Kemudian jadi tadi misalkan kalau nguapnya terlalu lebar ataupun misalnya menguap yang terlalu lebar, nah itu bisa sendi rahang kita itu bisa jadi bergeser dan mengunci. Kenapa mengunci? Karena dia tidak kembali lagi ke tempat semula gitu. Jadi nggak bisa nutup lagi. Jadi juga mulut betul. Jadi kaku ya dok ya, nggak bisa. Nah itu nanti untuk penanganannya gimana dok? Biasanya dilakukan apa? Oke, untuk penanganannya biasanya yang paling simpel adalah untuk mereposisi atau mengembalikan ke tempatnya semula. Gimana? Nah itu untuk jadi tidak bisa tuh untuk sembarang orang untuk melakukannya. Harus ada ilmu tertentu. Tenaga ahli. Jadi untuk disarankan ketika ada sahabat-sahabat Sisonegoro, sanak sahabat teman yang seperti itu, langsung segera untuk datang atau untuk mengunjungi IGD dari RS terdekat sehingga untuk mendapatkan penanganan yang semestinya. Kenapa sih kalau misalnya dibiarkan saja, satu itu memang mengganggu, kedua nanti otot-ototnya akan tegang terus, semakin tegang akan semakin sakit seperti itu. Jadi harus segera untuk dilakukan penanganan seperti itu dokter. Iya. Jadi kalau semisal nggak direposisi itu bakal terus-terusan mangap gitu ya dok ya, karena kaku ya dok ya. Dan sama ini dok, kalau misal teman-teman udah pernah punya riwayat
dislokasi TMJ tadi atau Iya. rahang yang mengunci, bisa juga terjadi hal tersebut terjadi lagi, bisa betul. recurrent gitu. Betul. Iya, recurrent. Jadi karena yang pertama misalkan udah mengunci nih, dibiarin nanti juga bakal balik lagi. Nah, bisa jadi seminggu kemudian atau beberapa lama kemudian itu terjadi lagi karena ini berkaitan dengan otot ya, Dok ya. Iya. Nah, itu. Jadi jangan menyepelekan ya, teman-teman. Betul. Oke. Baik, materi yang selanjutnya tentang apa nih, Dok? Tadi kan udah ada ya, tadi udah kita bahas tentang abses, ada dry socket atau soket bekas pencabutan yang kering dan terjadi infeksi, kemudian ada rahang yang mengunci Iya. gitu, terus gawat darurat yang apalagi nih, Dok, yang perlu sahabat Suconegoro tahu gitu. Oke, nah selanjutnya ini ada yang namanya avulsi. Avulsi ini adalah terlepasnya gigi dari tempatnya gitu gampangnya. Jadi avulsi ini biasa terjadi ketika kadang-kadang pasien itu kecelakaan, terus trauma, terjatuh. Biasa juga terjadi pada anak-anak. Jadi nggak melulu di kecelakaan dewasa, tapi anak-anak juga sering mengalami avulsi atau gigi yang lepas. Nah, avulsi ini biasanya terjadi di gigi depan, atas maupun bawah. Nah, terus bedanya apa nih avulsi atau gigi lepas sama fraktur? Kalau avulsi itu giginya terlepas semuanya, utuh dari mulai mahkota sampai akarnya. Sedangkan kalau fraktur itu hanya sebagiannya saja, bisa aja emailnya, dentin atau kepulpanya. Jadi nggak utuh. Iya, jadi kalau fraktur itu lebih ke patah ya, Dok ya, Iya. lebih ke kondisi patah. Sedangkan avulsi lepas giginya seutuhnya lepas. Iya, gitu. Nah, untuk penanganan pertamanya ketika terjadi gigi yang avulsi itu, kita memastikan gigi itu utuh, kemudian pegang bagian mahkotanya, jangan pegang di bagian akarnya, kemudian gigi bisa dicuci dan langsung dimasukkan ke tempat di mana dia berada awalnya. Iya. Tapi itu ada golden periodnya tertentu Iya. ya, Dok ya. Enggak Golden yang period, maksudnya waktu di mana masih bisa ditanam kembali gitu. Itu bisa terjadi sesegera mungkin. Jadi ketika misalnya kecelakaan, kemudian giginya lepas, segera mungkin gigi diambil di bagian mahkota, dibersihkan dan langsung dimasukkan. Kemudian bisa difiksasi atau bisa aja distabilkan menggunakan kapas. Jadi gigit kapas dan langsung datang ke dokter gigi terdekat atau bisa ke IGD terdekat. Iya. Tapi jangan sampai lebih dari 30 menit. Iya. Apalagi lebih dari 2 jam itu udah nggak ada manfaatnya kalau dimasukin lagi. Iya. Jadi sesegera mungkin kurang dari 30 menit. Iya. Jadi semisal kalian trauma atau misalkan ada sahabat Suconegoro yang kecelakaan ternyata giginya lepas utuh, nah itu dicari dulu tuh di ruang sekitar karena kadang dari beberapa kasus itu datang ke klinik dalam keadaan, Dok tadi saya jatuh loh, giginya mana? Nggak tahu. Iya, Mungkin ketinggalan di sana. Waduh. Nah itu Iya. kadang lokasi dari klinik sama kondisi terjatuh atau keadaan terjatuhnya jauh, jadi otomatis ya tidak bisa lagi. Sayang sekali gitu ya. Mau nambahin dokter sedikit. Jadi kalau teman-teman tadi sudah dijelaskan dengan dokter Dia dan dokter Kamil, ketika sudah giginya lepas, itu tadi kan diberikan cairan atau apapun. Jangan sampai malah dibersihkan menggunakan tisu atau disikat gigi. Itu jangan ya. Jadi nanti malah sel-sel yang ada di giginya itu mati sehingga tidak bisa direplantasi kembali. Seperti itu, dokter. Iya, betul sekali. Nah, terus Dok, misalnya nih takut nih mau masukin, padahal berdarah-darah, gimana nih Dok? Nah, nanti kalau misal memang khawatir malah terjadi kenapa-kenapa, langsung aja giginya dimasukin ke air liur atau susu cair yang suhu biasa, jangan panas, terus langsung dibawa ke IGD segera mungkin. Oke. Jadi masuk ke periode waktu yang emas itu tadi ya, golden Iya, period, jangan golden sampai period, lebih iya. dari 30 menit. Iya. Jadi semisal ada takut untuk masangin sendiri, ibaratnya takut posisinya terbalik gitu ya, Dok, atau misalkan miring atau apa gitu. Nah, itu bisa menggunakan suatu media tadi itu Iya, tadi ya, Dok ya. oke. Nah, medianya bisa apa Air air liur. liur atau susu gitu. Misalkan air liurnya gimana, ya udah dibersihin. Misalkan air liurnya tidak keluar atau gimana, bisa disimpan juga di bawah lidah. Iya, Seperti itu. bisa. Ya, seperti itu ya, Dok ya.
Kemudian yang selanjutnya, Udah ya. Udah ya. Udah ya. oke. Baik sahabat Seconegoro, untuk kali ini kita jeda dulu. Ada lagu nih yang mau lewat request dari teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Selamat menikmati. Oke, 107,3 FM Seconegoro FM, sehat bersama Seconegoro. Baik dok, tadi kita udah bahas tentang avulsi ya dok. Itu giginya yang lepas tuh. Nah, waktu bisa jadi kecelakaan atau bisa pada saat olahraga itu tadi ya dok ya. Nah, avulsi ini bisa terjadi di gigi susu maupun gigi dewasa ya dok ya. Benar banget. Jadi siapapun yang mengalaminya ya bisa dilakukan segera penanganannya seperti yang sudah dokter Dea sampaikan. Baik dok. Selanjutnya ada apa lagi sih dok nih? Udah bahas tadi ya, ada abses atau nanah ya dok ya. Nanah, pemekaran Terus nanah. ada dry socket atau bekas pencabutan gigi yang terus-terusan ada infeksi. Iya. Kemudian ada dislokasi TMJ atau rahangnya mengunci. Kemudian ada avulsi itu tadi, gigi yang terlepas secara utuh ya teman-teman. Beda sama fraktur ataupun patah. Baik. Selanjutnya ada apa lagi nih dok Nah. yang termasuk darurat gigi? Iya nih, selanjutnya ada yang namanya perikoronitis. Nah, perikoronitis ini adalah radang pada gusi di gigi paling belakang. Nah, biasanya itu giginya itu impaksi atau terpendam secara sebagian maupun keseluruhan. Kenapa bisa terjadi radang? Itu karena gusinya itu terkena tumpukan sisa makanan. Jadi makanannya numpuk, terjadi infeksi, gusinya radang. Terus diperparah dengan kegigitnya sama gigi atas. Oke. Ya, nah biasanya itu orang-orang yang mengalami radang gigi belakang, radang gusi gigi belakang atau perikoronitis ini mengeluhkan nyeri. Nyeri, terus gusinya memerah. Terus biasanya susah untuk menutup mulut. Dalam artian mengunyah maksudnya ya. Nah, itu penanganan pertamanya kalau misalnya di rumah dan merasa nggak nyaman itu bisa kumur dengan air hangat dikasih garam. Atau bisa pakai obat kumur. Tapi juga obat kumur nggak boleh sering-sering dipakai ya, sesuai keperluan aja. Nah, tapi kalau memang sudah sangat mengganggu, bisa banget minta pertolongan atau datang ke instalasi gawat darurat. Iya, dan juga ke klinik gigi terdekat ya dok ya. Bisa banget. Jadi si perikoronitis itu dia peradangan di sekitar mahkota gigi. Jadi di atas gigi yang belum tumbuhnya tuh masih ada gusi ya dok ya. Masih ada gusi. Jadi karena posisi giginya yang kurang betul, misalkan miring atau misalkan terpendam nabrak ke gigi yang sebelahnya, jadinya si gusi yang di atas gigi itu tuh terus-terusan kegigit sampai akhirnya membengkak dan terjadi perikoronitis atau peradangan di sekitar mahkota gigi itu tadi ya dok ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya selain perikoronitis ini ada apa ya dok ya? Ini ada satu yang sering banget terjadi nih. Ya tapi diabaikan mungkin. Iya, dianggap biasa nggak apa-apa, kasih obat udah sembuh. Namanya pulpitis irreversible. Nah, pulpitis irreversible ini adalah peradangan pada pulpa gigi yang menimbulkan rasa nyeri dan reaksi dari bakteri karena karies gigi. Nah, jadi dari gigi berlubang yang dibiarkan terus-menerus lama-lama sampai ke bagian pulpa gigi atau saraf gigi. Nah, jadilah pulpitis irreversible. Nah, pulpitis irreversible ini biasanya nyerinya itu tanpa stimulus, tiba-tiba datang secara spontan, malam hari, nggak makan pun sakit. Nah, seperti sangat itu. mengganggu aktivitas biasanya ya dok. Misalkan lagi kepala, apalagi kalau posisi kepala lebih rendah daripada badan kita, lagi ruku atau sujud, nah biasanya itu agak-agak ya nyut-nyutan gitu ya dok ya. Mau tidur, nah tadi kan ada penyebabnya bisa disebabkan sama gigi yang berlubang ya dok ya. Nah gigi yang berlubang terus ada saraf gigi itu di bagian giginya. Nah emang
lapisan-lapisan gigi itu ada apa aja sih dok gitu kan. Karena kan kok bisa sampai ke pulpa, nah itu lapisan atas sampai bawah tuh ada apa aja ya dok ya? Oke, kalau lapisan gigi ya, jadi untuk lapisan giginya itu untuk di bagian yang terluar kita itu mengetahui yang namanya email. Email itu adalah jaringan yang paling keras di gigi, itu bahkan lebih keras dari tulang apapun. Itu yang lapisan paling atas. Kemudian lapisan kedua apa, dokter Dia? Lapisan kedua namanya dentin. Ya. Nah, dentin ini juga bisa nyebabin ngilu kalau kebuka. Tapi ngilunya nggak separah kalau kena di lapisan ketiga yang namanya pulpa gigi. Atau yang disebut dengan saraf ya. Iya. Di sana di pulpa itu tuh ada saraf, ada pembuluh darah juga Iya, ya dok betul. ya. Makanya kalau udah lubangnya atau infeksinya sampai ke bagian pulpa itu nyeri gigi yang tak tertahankan. Lebih baik sakit hati katanya dok. Ada dibanding lagunya. sakit gigi ya. Iya, betul. Nah karena keadaan pulpitis irreversible itu tadi, jadi sahabat Suconegoro mungkin ya ini tuh sebenarnya kejadian yang sering kita alami ya, yang sering kejadian di masyarakat biasanya pulpitis irreversible ini yang memang waduh gitu. Banyak banget kayaknya. Tapi biasanya diabaikan, ya udahlah nunggu besok buka aja kliniknya, atau ya udahlah diobatin aja nanti hilang. Jadi sebenarnya mungkin memang obat yang kita minum ataupun seperti tadi itu untuk yang perikoronitis berkumur-kumur dengan air garam ataupun dengan obat kumur itu sifatnya sementara ya Bener dok. banget. Iya. Cuman Hanya meringankan gejala tapi tidak menyembuhkan. jadi tetap harus datang ke dokter gigi atau klinik terdekat biar dilakukan penanganan. Jadi Iya. penyebabnya hilang, nggak kambuh lagi. Iya, jadi kalau misalkan nggak apa-apa sih aku minum obat aja, nggak apa-apa aku berkumur aja misalkan. Nah jadi itu memang penanganan yang sifatnya hanya meredakan gejala, tidak sembuh secara utuh ya dok ya. Bener banget. Oke. Nah kalau udah pulpitis irrever nih dok, nanti sahabat Suconegoro datang ke klinik. Nah itu biasanya diapain ya dok ya? Perawatan saluran akar. Akar. Iya. Nah, jadi kalau udah sampai ke ruang pulpa tadi atau udah di mana si gigi yang berlubang, di mana kalau gigi berlubang udah sampai ke pulpa, tandanya kan berarti infeksinya udah kena ke saraf gigi tuh. Saraf giginya udah sakit dan tidak bisa kembali sehat lagi. Makanya dinamain irreversible ya dok. Karena tidak bisa sehat lagi. Nah, oleh karena itu penanganannya itu tadi kita harus mengganti peran dari saraf ya dok, sehingga disebut dengan perawatan saluran akar. Nah itu biasanya memang membutuhkan beberapa kali kunjungan ya dok. Bener banget. Nah. Jadi makanya sebelum lubangnya itu mencapai pulpa, sebaiknya segera dilakukan perawatan biar nanti juga dari segi waktu, biaya dan lain-lainnya itu nggak semakin membengkak. Iya. Gitu. Iya, waktunya semakin singkat, Iya. terus biayanya juga masih tergolong murah ya dok ya, gitu. Nah kalau udah makin lama ya pilihannya antara perawatan saluran akar atau dicabut. Sementara untuk dicabut itu tadi ya dok, itu kan tidak selesai di pencabutan ya. Iya bener banget. Nah, apa sih dok misalkan sharing sedikit ya dok tentang misal kita giginya dicabut nih, terus nggak dipasang gigi tiruan. Nah, itu gimana sih dok dampaknya? Oke, kalau misalnya dari sahabat Suconegoro, misalnya ada gigi yang sudah dicabut, kemudian tidak di follow up kembali atau tidak dilanjutkan tindakan selanjutnya, itu nanti gigi-gigi yang ada di sampingnya, di depan atau di belakangnya itu akan bergerak. Oke. Nah, jadi akan bergerak itu membuat giginya itu strukturnya tidak rapi lagi. Karena ada beban kunyah dan lain-lain, sehingga giginya itu yang awalnya harusnya tegak, dia menjadi miring-miring. Nah, itu yang menyebabkan nanti bentuk dari kunyahan seseorang itu akan berbeda, seperti itu dok. Jadi yang di sampingnya akan miring, yang di atasnya misalnya gigi yang hilang ada di bawah, yang atasnya akan semakin ke bawah. Jadi semakin tidak beraturan, seperti itu dok. Jadi bisa dikatakan agak berantakan gitu ya dok. Iya. kurang beres gitu, Iya, karena betul. gigi itu akan bergerak ke area yang sudah kosong. hilang. Betul sekali. Nah, sementara
kalau kita nggak segera dilakukan penggantian menggunakan gigi tiruan, itu dampaknya ya seperti itu tadi, dan bahkan bisa juga menyebabkan clicking ya dok. Iya, betul. Jadi ketika kita mengunyah atau berbicara itu ada klek klek gitu, ada bunyi di salah satu telinga. ya. Itu penyebabnya itu bisa disebabkan karena ketidakseimbangan gitu. Betul. Beban kunyahnya antara kanan dan kiri, dan itu juga bisa disebabkan sama hal itu tadi mengunyah satu sisi. Iya, nah bisa dipacu oleh itu. Jadi cukup kompleks ya dok ya, penyebab-penyebab dan dampak-dampak dari kegawat daruratan gigi yang memang diabaikan itu ya dampaknya cukup membuat kita bahaya lah ibaratnya, seperti dokter. Itu ya dok ya. Sedikit menambahi dokter, kalau misalnya jadi pada intinya itu untuk perawatan segala gigi itu lebih baik akan jauh lebih murah dan lebih baik ketika kita mencegah dokter ya, daripada kita untuk melakukan mengobati atau menindaklanjuti dengan treatment-treatment yang lebih kompleks lagi, karena itu semua bersinambungan di antara rahang kita semua itu. Jadi kita lebih baik sahabat Seconogoro untuk senantiasa untuk memeriksakan giginya, menjaga kebersihan mulutnya, itu akan jauh lebih murah dan lebih baik lagi. Betul dokter? Iya. Nah cara-caranya seperti tadi mungkin dok. Iya betul. Ada sikat gigi ya dok, 2 kali sehari. Kemudian ada kita juga berkunjung ke dokter untuk general check up. Misalkan aku nggak ada keluhan apa-apa kok, aku nggak ada sakit nyilu atau apapun. Nah tapi alangkah baiknya kita melakukan check up ya ke dokter gigi kurang lebih 6 bulan sekali gitu. Ada yang penting lagi nih dok. Iya, apa tuh? Biasanya kita sebut scaling. Oh iya, scaling yang paling ini ya, maksudnya perawatan yang paling gitu. Biasanya sama masyarakat aku pengennya scaling scaling, tapi tidak sedikit juga yang memang mengabaikan. Padahal scaling itu cukup penting ya dok. Dengan banyaknya sisa makanan yang menumpuk, kemudian lama-lama akan menjadi keras, kita sebutnya kalkulus atau karang gigi yang memang harus dibersihkan. Karena kalau memang tidak dibersihkan, karang gigi itu lama-lama juga akan menyebabkan penyakit-penyakit lain. Betul. Penyakit-penyakit lainnya tuh misalkan justru bukan ke giginya saja ya dok ya, ke jaringan pendukungnya juga bisa disebabkan gara-gara karang gigi ini. Nah karang gigi ini tuh salah satunya misalkan dampaknya penurunan tulang ya dok biasanya. Tulang yang harusnya menyangga gigi dia malah termakan atau keropos sama jadi goyang. Kalau sudah goyang lepas ya dok ya. Wah kompleks lagi nanti. Nah terus dok kadang kan ada yang kok aku di scaling malah berdarah-darah ya. Nah itu penyebabnya apa tuh dok biasanya? Nah karena memang scaling itu kan kita menghilangkan karang gigi ya yang menempel di antara gigi dan gusi. Jadi wajar kalau ketika scaling itu mengeluarkan darah. Iya, karena biasanya kalau gigi gitu yang di sekitarnya sudah banyak karang giginya, nah itu kan gusi-gusi di sekitar giginya itu membengkak gitu, membengkak merah gitu kan warnanya. Makanya kalau tersentuh gitu, ataupun mungkin ada sahabat Seconogoro di sini yang ketika sikat gigi kok aku berdarah ya. Nah itu tanda-tanda kemungkinan karang giginya sudah numpuk gitu. Oke. Nah, baik. Ada yang mikir dok karang gigi itu menguatkan gigi. Oh iya, mitos ya dok. Berpikir seperti itu. Padahal itu salah besar ya. Karang gigi itu malah bisa merusak gigi itu sendiri atau jaringan pendukungnya. Jadi pokoknya kalau ada kasar-kasar di dekat gusi, di gigi dekat gusi, nah itu harus segera datang buat dibersihkan. Iya. Dan memang biasanya warnanya tuh bukan putih kayak gigi ya dok ya. Itu juga bisa terlihat kayak kekuningan gitu ya, plak yang keras. Nah itu udah apalagi kalau semisal udah agak lama dan kebetulan misalkan pasiennya itu perokok dan sering minum kopi, nah biasanya warna karang giginya agak kecoklatan atau menggelap ya dok. Nah itu kami sarankan untuk segera dilakukan pembersihan karang gigi atau scaling itu tadi. Oke. Sahabat Seconogoro, baik kita istirahat dulu sejenak, dengarkan lagu
yang akan kita selamat mendengarkan. ...107,3 FM Suconegoro FM, sehat bersama Suconegoro. Baik dokter, kegawat darurat ini tadi kurang lebihnya ya ada 6 ya dok ya. Ada abses, ada dry socket, ada dislokasi TMJ, ada avulsi dan perikoronitis, serta ada vulvitis irreversible. Baik dokter, jadi sepertinya sudah 1 jam ya kita berbincang-bincang mengenai kegawat daruratan gigi ini. Baik, untuk mudah diingat nih, abses itu tadi merupakan nanah ya teman-teman. Nanah yang bisa menyebabkan bengkak itu pada gusi, pada pipi, dan bisa melebar ke bagian yang lain, misalkan bawah mata, kemudian pipi bagian belakang sampai ke bagian leher. Apalagi kalau udah di bagian leher dan berbahaya ya dok ya, takutnya menyumbat pernapasan ataupun menyumbat pembuluh darah utama kita seperti itu. Nah kemudian itu abses. Nah tadi ada dry socket atau soket gigi yang kering yang disebabkan karena infeksi pasca pencabutan gigi. Nah jadi penting sekali buat sahabat Suconegoro, semisal sudah dilakukan pencabutan gigi, kita terapkan edukasi yang telah diberikan oleh dokter. Nah, tadi sudah disampaikan ya poin-poinnya oleh dokter Ahmad dan juga dokter Dea. Kemudian yang ketiga ada peradangan pada saraf gigi itu tadi atau pulpitis irreversible. Itu peradangan yang sudah tidak bisa disembuhkan tetapi masih bisa dirawat ya dok giginya. Nah kemudian ada gigi yang lepas atau gigi yang avulsi itu tadi. Lepasnya benar-benar utuh ya teman-teman. Jadi dari mahkota sampai ke akar itu utuh terlepas. Biasanya gara-gara kecelakaan, kalau nggak kecelakaan ya olahraga ya dok. Itu tadi. Kemudian ada dislokasi atau rahang yang terkunci gitu. Itu bisa akibat tertawa yang terbahak-bahak gitu, atau menggigit sesuatu yang sangat amat keras dan dipaksakan. Nah itu bisa menyebabkan sendi rahang kita terkunci seperti itu. Kemudian ada perikoronitis, itu tadi peradangan gusi di sekitar gigi yang tidak tumbuh. Nah jadi sebaiknya memang gigi yang impaksi itu kan kita biasanya bisa mengetahui dari rongsen ya dok. Biasanya di rongsen terlebih dahulu, kemudian posisi giginya tidak betul ataupun tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Nah alangkah baiknya memang dilakukan pengambilan ataupun pencabutan. Biasanya kalau yang memang agak parah gitu, kita khusus untuk gigi geraham yang ketiga biasanya dilakukan OD ya dok, odontektomi gitu. Nah kemudian itu materi kita terkait dengan kegawat daruratan gigi. Jadi untuk penanganan kegawat daruratan gigi seperti kasus-kasus tadi atau kasus-kasus tersebut itu kita bisa langsung datang ke klinik gigi terdekat ataupun ke IGD 24 jam RSU Suconegoro atau bisa menggunakan fasilitas Sijago. Siap jemput ambulan gratis oke. RSU Suconegoro yang dapat dihubungi via nomor WhatsApp yaitu 0811 272 1118. Nah, luar biasa sekali ya dokter. Terkait tema kita hari ini tentunya menambah pengetahuan bagi sahabat Suconegoro terkait kegawat daruratan gigi. Nah, tidak terasa waktu menunjukkan sudah 1 jam ini dok ya kita berbincang-bincang. Spal sepil ini itu dan pembahasan penanganan serta tanda dan gejalanya apa aja gitu ya dok ya. Tidak terasa. Terima kasih dokter Gigi Dea, terima kasih dokter Gigi Ahmad atas waktu dan ilmu yang sudah kita sampaikan kepada sahabat Suconegoro. Suconegoro sehat bersama Suconegoro. Jangan lupa share, kemudian subscribe, like, and comment di channel YouTube RSUD Wonosobo atau bisa juga memfollow Instagram kami di RSUD Wonosobo. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Salam sehat, semoga kita dapat berjumpa lagi di Suconegoro FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.